Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, segenap keluarga dan putra-putri almarhum ila rahmatillah al-gayyum ya Al-Hajj Abdul Karim bin Thayyib, khususnya akhi fillah walillah ya Al-Hajj Abdul Bar, hadirin sekalian dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Santri mengadakan haul daripada guru atau anak mengadakan haul daripada orang tua itu dalam rangka al-wafa, ingin membalas, sekalipun tidak mungkin akan bisa dibalas kebaikan mereka. Karena orang itu, Pak, kalau tidak menghargai perbuatan baik orang, pasti akan membuat menyesal kepada yang lainnya. Seorang di antara mereka ditanya, man aktsarun nas nadamah? Siapa sih orang yang paling menyesal itu siapa? Amma fil akhirah fa'alimun mufrid. Adapun di akhirat yaitu orang alim tapi banyak melanggar. Wa amma fid dunya fasani'ul ma'ruf ila man la yashkuruh. Kalau di dunia yaitu orang yang berbuat baik kepada orang yang tidak berterima kasih, nggak kenal perbuatan baik, nggak menghargai perbuatan baik. Saudara, tidak menghargai orang yang berbuat baik itu adalah bentuk kekufuran terhadap nikmat Allah. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak menghargai manusia, bersyukur kepada manusia karena menjadi wasilah nikmatnya Allah yang diterima, berarti tidak mensyukuri pemberi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur karena Allah menciptakan dia, tapi nggak bakti sama orang tua. Anishkurli wali walidayk. Bersyukur karena dia jadi ustadz, jadi kiai, tapi nggak bersyukur kepada gurunya. Karena itu dalam rangka mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka diadakan haul mereka semuanya. Ini adalah al-wafa, dalam rangka ingin membalas budi. Itu saudara. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kenal dengan almarhum persis. Beliau di akhir umur sakit, tapi ngajar tetap, dakwah tetap, menghadiri majelis-majelis tetap, saudara. Sebenarnya ada kecemburuan daripada setan. Ketika kita mau berbuat baik, ada aja nanti kepalanya dibuat pusing. Tapi kalau main kartu nggak pusing-pusing. Ada aja kakinya kadang-kadang nggak kuat. Tapi kalau joget atau lari pagi kuat. Ada aja, itu memang gangguan daripada syaitan. Karena itu di antara mereka nggak mau
walaupun sakit tetap diteruskan. Di Tarim itu ada Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Abahnya Habib Hasan, abahnya Habib Salim. Beliau 50 tahun tidak pernah absen ngajar. Walaupun sakit tetap ngajar. Dan tidak mau dibayar. Kalau sakit dia tetap ngajar. Ditanya kenapa? Saya niat ngajarnya saya mudah-mudahan jadi obat penyakitnya saya. Ngajarnya saya jadi obatnya penyakitnya saya. Kecuali di maradil maut. Mati, mendekati kematiannya. Sakit, dia nggak mengajar sampai meninggal dunia. Begitu orang dulu, Pak. Nah, karena itu perjuangan kita ini adalah perjuangan meneruskan atau memetik hasil. Pondok ini, pondok yang lainnya juga, itu karena rintisan pondok salafnya. Yang ngajar-ngajar sekarang, yang jadi guru-guru sekarang, itu adalah bagian memetik daripada buahnya pohon yang sudah ditanam oleh salafnya. Karena itu kalau ada orang dia tadi itu meninggalkan salafnya, ini adalah bentuk tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Karena itu awas, hati-hati. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu berpesan untuk kita ini mempunyai pedoman dalam hidup. 3 hal pedomannya. Ilzam kitab Allah, watba' sunnatan, waqtad hadakallah bil aslaf. Lazimi kitab Allah Al-Quran. Sudah jelas. Watba' sunnatan, ikuti sunnahnya Nabi. Bukan hanya kewajiban, bahkan ibadatan wa adah. Ibadahnya Nabi dan adatnya Nabi diikuti. Waqtad hadakallah bil aslafi. Ikuti salaf. Ikuti salaf. Jangan ditinggalkan salaf. Kiai-kiai dulu itu, Pak, bukan orang yang bodoh. Mereka bukan ahlul ilmi faqat, tapi ahlun nur. Mereka bukan orang yang punya ilmu saja, tapi mereka sudah merasakan nur Islam wal iman. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurim min rabbih. Hati mereka enggak ada hijab. Mereka menyaksikan segala hal dengan nurnya Allah. Saudara, dikatakan lau kushifa hijabu galbi al-abdil asi, lau kushifa galbu abdil mu'min al-asi, la mala'a al-ardha was-sama' nura. Kalau seandainya disingkap hijab daripada hamba mukmin yang maksiat, cahaya imannya disingkap dari hatinya, langit dan bumi ini terang benderang, penuh dengan nur imannya. Wa kaif dengan nur al-abdil muti' lillah subhanahu wa ta'ala. Dia bisa bayangkan kalau cahayanya orang yang taat. Inti bisa bayangkan cahayanya orang yang wali. Wa kaif bi nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu enggak ada yang enggak terang, Pak, sama wali itu, Pak. Karena mereka itu yandur binurillah
Itulah disebut ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Cuma mereka tadi itu yatasattar. Mereka itu menutup diri. Mereka itu menutup diri. Karena itu Pak, kalau ketemu sama wali itu bisa dapat berkah dan bisa tahu wali, itu modalnya husnudzon. Modalnya husnud. Tanpa husnudzon nggak tahu wali Pak, walaupun ada di dekatnya. Kenapa? Karena ketika manusia itu mengukur kesempurnaan itu ada di zahir, ada di badan saja, maka ihtajab, maka akan menjadi tertutup batinnya, khususiyahnya. Coba pandangannya Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi. Pandangannya Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi. Dengan pandangannya Abu Jahal kepada Nabi. Sayyidina Abu Bakar melihat Nabi itu adalah istimewa. Sehingga segala sesuatu yang ada pada diri Nabi adalah hebat. Itu sahabat Nabi itu Pak, kalau sudah di hadapan Nabi, kepalanya itu merunduk seakan-akan ada burung yang istimewa ada di atas kepalanya, takut hilang, takut miber. Mereka mandang Nabi itu nggak bisa lama-lama, hanya sebentar. Tapi ketika Abu Jahal memandang Nabi, tertutup Pak mata hatinya Abu Jahal itu. Nggak bisa melihat Nabi dengan sempurna, sehingga menyatakan malihadur Rasul yakulut ta'am wa yamshi fil asma. Ini ta Rasul ini, makan seperti kita, masuk pasar seperti kita. Ab'atsallahu basyarar rasulah, manusia jadi rasul. Padahal mereka menyaksikan mukjizat. Kenapa? Karena mereka hanya menilai pada surah, akhirnya tertutup bagi dia haqiqah. Karena itu kalau kepingin ketemu sama wali yang husnudzon, kalau nggak ada husnudzon nggak ketemu Pak wali, walaupun ada di mukanya dia. Masa ini wali, masa modeling ini muka ganteng, yang dilihat zahir, jangan. Belum tentu Pak. Uwaisul Qarani itu Pak wali besar. Tapi orang tidak pernah menyangka kalau dia itu wali. Kenapa? Nggak pernah penampilan zahir. Tapi Nabi pesan kepada Sayyidina Ali, kepada Sayyidina Umar, cari Uwais, kalau ketemu minta doa sama dia. Padahal Sayyidina Ali lebih afdal daripada Uwais, Sayyidina Umar lebih afdal daripada Sayyidina Uwais. Tapi itulah bagaimana Nabi mengajarkan tawadhu, walaupun menjadi orang yang hebat tetap suruh tawadhu. Masya Allah, tabarakallah. Pernah kejadian Habib Muhammad bin Hud As-Segaf, ini datuknya Habib Hasan, datuknya Habib Abu Bakar. Habib Muhammad bin Hud As-Segaf, beliau ini ada di Surabaya, kehilangan kunci, bingung di mana kunci ini. Akhirnya pas waktu berangkat ke Ampel, mau sholat Jumat atau mau ziarah Sunan Ampel waktu itu, di Gubah itu ada orang yang compang-camping bagiannya, negar, katanya, kuncinya ada di atas lemari, kok bingung. Paham ya? Lah Habib Muhammad ini tertawa, disapa gitu tertawa. Dapat kira-kira beberapa langkah begitu agak jauh sedikit, ingat loh, kok saya dikasih tahu tentang kunci ya, padahal saya juga pikiran kunci. Kembali dicari, ya nggak ketemu Pak.
Pulang ada di rumah diperiksa, beneran kuncinya ada di atas lemarinya. Kadang-kadang berpenampilan model begini Pak, pakai serban, ngawur Pak. Ngawur Pak. Nabrak Pak. Karena itu, jangan kita hanya menilai seseorang dengan bentuk zahir atau rupanya saja husnudzon, maka di situ akan nampak khususiyahnya. Akan tampak khususiyahnya. Orang-orang seperti Kiai Abdul Karim ini patut untuk diceritakan karena semangat dakwahnya yang sangat tinggi. Mudah-mudahan insya Allah itu bisa diteruskan sama anak-anak cucunya. Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Kebaikan itu kalau kita rumuskan ngikuti salaf. Kejelekan itu kalau bertentangan dengan salaf. Wis ukuran ngono saiki. Sampai nek ketemu Habib ukuran podo ndak dengan salafnya mereka, akidahnya, akhlaknya ukuran. Sampean kalau ketemu kiai ukuran podo ndak dengan salafnya mereka, ilmunya, akhlaknya. Kalau memang sama, cekelen, ikuti. Kalau nggak sama, yo sepuro. Cari kiai yang persis dengan salafnya. Sekarang banyak muncul macam-macam. Nggih, ya muhib. Banyak muncul macam-macam. Jare Kiai Hamid itu man kana bidayatuhu model-model, akhiruhu model-model, saudara. Jadinya akhirnya kocar kacir Pak. Mudah-mudahan insyaallah selamat tetap ya. Saya masih harus masuk ke Sidogiri, ini ada Abaib sama kiai-kiai yang lainnya. Wis pokoknya tetap ikuti salafus soleh sampai akhir hayat. Rabbi fanfa'na bi barakati. Wahdinal husna wa amitna bi tariqati. Mati tetap dalam tariqahnya salaf. Wa mu'afatin minal fitani, mudah-mudahan selamat daripada semua fitnah, khususnya fitnah agama, fitnah hati, fitnah akidah. Mudah-mudahan selamat semuanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.